bismillah aja nih. Kalau kita amalin, masya Allah berkah banget, insya Allah. Dulu ke Abdul Halim Husain nih guru saya, waktu kita ngaji, orang dulu katanya ngajinya nggak lebih banyak, gurunya juga nggak lebih banyak, cuman apa yang didapat dipakai. Ya, sembahyang subuh berangkat, ya, bininya di rumah sholatnya, lakinya sembahyang subuh wirid, ya, ada keperluannya diikut zikir bersama dengan guru, dipulang bininya udah pengen ke pasar, ini berangkat aja ke pasar, kunci dibawa aja lagi, dikunci rumahnya, nggak ada orang, ya, lakinya pulang ke rumah, ya, pintu udah kekunci, dia pun masuk rumah gimana, kunci di mau bininya, ya, kan emang yang sering bawa kunci bini ya, bini pelaki. Kalau sekarang ya biar digandain. Akhirnya dipulang ketika Abdul Halim Husain dengan keyakinan bismillahirrahmanirrahim dibuka pertama, ya, nah dikunci, minta aja Allah bismillahirrahmanirrahim, kebuka aja, subhanallah. Nah ini bismillah, masya Allah. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau sekiranya diberikan kepadaku, ya, kemampuan untuk mengungkap apa yang terdapat, jangan dalam bismillah, hanya pada ba dulu nih, ba yang mengawali dari basmalah, maka tidaklah cukup hal tersebut, ya, sesuatu yang mampu diangkat oleh unta. Tuh. Jadi kalau diungkapin dalam berbagai tulisan, jadi kitab yang mujalladat berjilid-jilid, onta, bawa kira-kira berapa kintal beliau onta tuh mampu bawa, segitu baknya doang tuh, subhanallah. Nah inilah luar biasa, bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah tentunya setiap pengarang dari kitab mengambil keberkahan dari basmalah, ya. Basmalah ini iqtidaan bil kitabil aziz wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain untuk iktidak. Apa iktidak? Ikut contoh. Contohnya siapa? Yang pertama, ya apa yang Allah Subhanahu wa taala contohkan dalam Al-Qur'an. Pertama kali dibuka Al-Qur'an dengan urutan surah yang pertama, surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini udah menjadi ijma' sahabi. Kenapa? Karena bismillah itu ditulis, dan setelah bismillah dikasih nomor apa? Nomor 1. Iya. Coba lihat dah. Kalau dalam surah Fatihah setelah bismillah dikasih nomor 1, berarti itu basmalah termasuk dari surah Fatihah. Sebagaimana yang disimpulkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Jadi basmalah itu memang merupakan, ya, ayat pertama dari surah Fatihah. Wa amalan biqauli sallallahu, dan mengamalkan dari perintah atau anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mensabdakan kullu amrin dzibal la yudau fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au aqta au ajdam. Ya. Segala perkara yang ada manfaatnya namun tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka 3 Rasulullah SAW sabdakan, abtar au aqta au ajdam. Abtar, inna syani'aka huwal abtar. Apa abtar? Orang yang terputus, ya, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Au aqta, apa aqta? Orang yang putus juga. Putus apaan? Tangannya putus. Au ajdam, ya, atau orang yang musab bil juzam, ya, orang yang kena kusta, yang kalau udah parah putus-putus juga, ya, jari-jarinya itu putus. Nah, semua ungkapan ini tidak lain adalah untuk memberikan makna bahwasanya
Satu amalan, satu kerjaan yang tidak diawali dengan bismillah, maka berkurang, bahkan tidak ada berkahnya. Ya Allah, ini yang kita ngarepin berkah, insyaallah, amin. Ya, kayak begini nih berkah insyaallah nih ya. Ada yang kita makan, ada yang kita bawa pulang lagi, masya Allah. Ya, insyaallah jadi manfaatar insyaallah. Ya, ahlan wa sahlan nih orang tua kita, Ki Suryani Aziz. Nah, ini nilai-nilai keberkahan yang saya perhatikan dalam setiap doanya Rasulullah SAW. Itu beliau doakan kepada siapapun, nggak pernah kelewatan. Ya, nggak pernah kelewatan. Coba Rasulullah SAW lagi doain orang baru nikah, doanya apaan? Ya, bagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Sayyidina Ali, atau doakan dari beliau, ya, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khair. Doa mau nikah barokah, doa pas udah nikah dapat anak, doanya gimana? Barakallahu lak fil mauhub, minta keberkahan lagi, masya Allah. Ya, apaan aja tuh minta berkah. Ya, doa bersiwak, apa siwak doanya? Ya, Allahumma bayyid bihi asnani wa syuddah bihi lithati wa barik li fihi. Itu ya, doa lagi nyiwak aja, nggak urung minta keberkahan tuh nggak luput Rasul minta. Ya, ya Allah putihkan lagi gigiku, kuatkanlah isit, apa namanya isit? Gusi, ya, gusiku, dan berikan aku berkeberkahan. Tuh, lagi nyiwak minta berkah. Kita wudu, setelah wudu, ya, setelah doa wudu, ya, doa wudu kan gitu, asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ja'alni tawwabin wa ja'alni mutahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca ya surah Al-Qadar, inna anzalna, ya, yang paling bagus 3 kali kita baca. Habis itu kita angkat tangan yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma wasi'li fi dari wa barik li fihi. Coba deh. Kita habis berdoa itu Rasulullah SAW ajarin di antara doanya apa? Allahumma wasi' li fi dari. Nih kalau yang doanya benar nih, insyaallah rumahnya nggak ada yang sempit. Rasul ajarin begitu. Allahumma wasi' li fi dari. Ya Allah, luaskanlah untukku rumahku. Mudah-mudahan berkah semua insyaallah yang hadir di sini. Lebar-lebar rumahnya, lebar juga pekarangannya, amin. Allahumma wasi' li fi dari, wa barik li fihi, minta juga wa barik li fihi, masya Allah. Doa Rasulullah SAW. Kita, makanya ulama ngajarin ketika kita awal wudu juga begitu. Allahumma inna nas'aluka al-yumna wal barakah, wa na'udzu minasyum wal halakah. Berkah, berkah, berkah. Rasulullah SAW tadi yang disampaikan bagi Rifki Mukhtar, Allahumma barik fi bukuri ummati. Nih apalagi nih, ini waktu yang paling berkah nih. Kapan waktu paling berkah? Pagi-pagi. Ya Allah, berkahilah waktu-waktu pagi dari waktu umatku. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita yakin dapat keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim, ya, satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala awwalu ma kataba al-qalamu bismillahirrahmanirrahim fa idza katabtum kitaban faktubuha awwala wa hiya miftah kulli kitabin unzil wa lamma nazala biha Jibril 'adaha thalathan wa qala hiya lak wa li ummatik famurhum an la yad'uha fi shay'in min umurihim fa inni lam ada'ha tarfata 'ain
mundu nazalat ala abika Adam wa kadzalika malaikah. Masya Allah, fadilah dari basmalah dan pesannya malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang malaikat Jibril sampaikan? Sebelumnya Rasulullah SAW kasih tahu kita nih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma katabal qalamu bismillahirrahmanirrahim." Qalam yang ada di Lauhil Mahfuz, qalam yang ada di Lauhil Mahfuz, pertama kali itu qalam mencatat, yang dicatat tidak lain adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Fa idza katabtum kitaban faktubuha awwala. Kalau kau ingin menulis sesuatu, ya, ada tulisan yang kau ingin tulis, maka tulislah Bismillahirrahmanirrahim pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkah banget nih kalau kita udah nulis Bismillahirrahmanirrahim pertama sebelum tulisan kita. Kira-kira yang kita tulis itu sesuatu manfaat apa yang konyol-konyol? Kalau yang bakal konyol kita pakai Bismillah jadi apa kagak? Luar biasa ya. Tulis dulu Bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Ya. Idza katabtum kitaban faktubuha awwala. Kalau kau ingin menulis sesuatu, maka cantumkan, tuliskan Bismillahirrahmanirrahim pertamanya. Wahya miftah kulli kitabin unzil. Karena bismillah itu adalah pembuka dari semua kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu Allah Subhanahu wa taala mulai dengan bismillah. Walamma nazala biha Jibril 'adaha thalathan. Ketika malaikat Jibril membawa ini Bismillahirrahmanirrahim sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, malaikat Jibril ulang ini bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa qala, kemudian malaikat Jibril katakan, hiyalak wali ummatik. Ini bismillah adalah untukmu dan untuk umatmu. Masya Allah. Ini kita lagi diberikan nih kemuliaan dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bayangkan bagaimana ketika malaikat Jibril menyampaikan itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digambarkan sepertinya basmalah itu sesuatu pemberian yang sangat berharga. Iyalah, ini adalah basmalah. Kemuliaannya, keutamaannya, segala fadilah yang terdapat di belakangnya, di baliknya, berserta basmalah adalah untukmu wahai Muhammad dan untuk umatmu. Alhamdulillah. Famurhum alla yad'uha fi syai'in min umurihim. Maka perintahkanlah umatmu agar jangan meninggalkan itu Bismillahirrahmanirrahim pada setiap apa yang mereka lakukan, setiap perkara mereka. Masya Allah. Awali dengan insya Allah beres jadinya, berkah jadinya. Ya, yang mau kerja pakai bismillah, yang mau belajar pakai bismillah, yang mau ngajar pakai bismillah, yang mau nyari kerja pakai bismillah, nyari cewek ya. Sekarang nggak pakai bismillah, kupinang engkau dengan bismillah ada aja ya? Pakai bismillah, buat hal yang bagus kita mulai dengan bismillah ya? Malaikat Jibril berpesan kepada baginda Rasulullah SAW, murhum alla yad'uha fi syai'in min umurihim. Perintahkan umatmu agar tidak meninggalkan ini Bismillahirrahmanirrahim pada sesuatu apapun yang mereka lakukan dari urusan-urusan dan perkara mereka. Fa inni lam adaha. Nih kata malaikat Jibril, aku sendiri, aku nggak pernah tuh tinggalin Bismillahirrahmanirrahim tarfat ain, sekelebatan mata gua nggak tinggalin. Kalau Betawi bilang, kata malaikat Jibril, saya nggak pernah tinggalkan ini bismillah semenjak diturunkan, walaupun ya dalam satu momentum yang kecil. Masya Allah ya. Mundu nazalat ala abika Adam, tatkala bismillah ini diturunkan kepada ayah kakek moyangmu yaitu Nabi Adam, wa kadzadzikal malaikah, begitupun para malaikat-malaikat yang lain. Masya Allah.
Ini malaikat Jibril sedang menegaskan betapa berharganya ini bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu di depannya ada makanan, ada minuman. Dah bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ada kurma sukari lagi tuh. Ini kayaknya ada sponsornya kayak ini ya. Soalnya pembesar-pembesarnya produsen apa distributornya ya. Ya, Masya Allah. Kemudian diriwayatkan bagaimana ketika bismillahirrahmanirrahim itu turun. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan bismillah melalui malaikat Jibril. Wa ruwiya annaha lamma nazalat haraba al-ghayyim ila al-masyriq wa sakanat bir-riyah wa haja al-bahr wa asghat al-bahaim bi adaniha wa rujimat asy-syayatin wa halaqa Allah bi'izzatihi wa jalalihi alla yusamma ismuhu ala maridin illa shafahu wa la yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi. Dan diriwayatkan ketika bismillahirrahmanirrahim ini turun, harabal ghayyim, maka mendung gelap seketika hilang ya. Dia pergi kemana? Ke masyrik. Wasakanatir riyah, angin yang tadinya berhembus kencang langsung apa? Tenang. Tenang. Wahajal bahar, yang ada malah laut ya, itu bergemuruh beriak. Wa asghat al-bahaim bi adaniha. Masya Allah. Binatang-binatang semuanya ngedelengin. Oh, ngedeleng. Apa ngedeleng? Menyimak dengan fokus dan konsentrasi. Ini bahaim masih jangan sampai kita kalah bahaim ini. Asghatil bahaim bi adaniha. Binatang-binatang itu menyimak dengan telinga-telinga mereka. Warujimatis syayatin ya, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Wa halafallah, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah bi'izzatihi wa jalalih, dengan kemuliaannya dan keagungannya. Bi'izzatihi wa jalalih. Wa izzah, izzat artinya mulia, jalal artinya agung, mulia juga bisa ya. Alla yusamma ismuhu ala maridin illa syafah. Nih, kita yakinin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah namaku disebutkan. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah. Tidaklah namaku disebutkan kepada orang yang sakit kecuali akan berefek kesembuhan buat yang sakit. Subhanallah. Jadi kita obatin pakai bismillah. Ada yang sakit baca bismillah, baca di air, kita minumin tuh orang. Masya Allah. Cuman kudu mantep ini bismillahnya. Ini ada riwayat ini, bismillah bisa menjadi wasilah buat bikin sehat orang yang sakit. Yang penting gimana kita tuh, gimana bersihnya diri kita, gimana yakinnya kita, seberapa besar ta'alluqnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW. Bismillah kita amalin. Yang sakit kita bacain bismillah, sehat insya. Wala yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fi, dan tidaklah disebutkan bismillah nama beliau, nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah tidak disebutkan, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kan bismillah dengan menyebut nama Allah. Tidaklah disebut itu bismillahirrahmanirrahim atas sesuatu illa barakafi, kecuali akan memberikan keberkahan pada sesuatu tersebut. Masya Allah. Gimana tuh? Berharga nggak bismillah? Bernilai nggak bismillah? Luar biasa. Ini bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna rajulan qala bi hadratihi sallallahu alaihi wasallam ta'ala syaitan faqala alaihi wasallam la taqul dhalik fa innahu yata'azam 'indahu aw 'inda hadzal qaul walakin qul bismillahirrahmanirrahim fa innahu yasghuru hatta yasira aqalla min dhubabah.
Ada lagi riwayat, ada seorang di hadapan Rasulullah SAW, ya, dia maki-maki, dilaknat setan, ya. Ta'si syaitan, halaka syaitan, ya. Binasa lu setan, mampus lu setan, gitu deh kalau gitu ya, mampus lu setan. Setan dilaknat, disumpahin biar mampus, mampus lu setan. Rasulullah kemudian, ya, ingetin tuh sahabat, jangan begitu ngomongnya, setan jangan lu mampus-mampusin, setan sih kagak ada mampusnya, enggak, setan kan kagak mati setan. Qala Rasulullah sallallahu la taqul dzalik, jangan kau katakan seperti itu, fa innahu yata'azzam indah, semakin setan dilaknat, semakin setan dikatain, semakin gede, semakin kuat tuh setan. Nih hati-hati nih, ya, setan jangan dilaknat, setan jangan dikatain. Ini sabda Rasulullah, semakin setan kita katain semakin gede, semakin kuat ya. Terus gimana dong? Ai indal qaul. Jadi kalau kita hina tuh setan, kita keluarkan kata-kata kotor, setannya malah makin kuat. Walakin qul, akan tetapi katakan bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah bismillahirrahmanirrahim, fa innahu yasur hatta yasura aqalla min dzubabah. Kalau kita hantam dengan bismillahirrahmanirrahim, 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 setan, sabda Rasul nih, jadi kecil, jadi nyiut, jadi meleleh, sampai dia lebih kecil dibandingkan seekor lalat. Masya Allah. Pakainya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya. Ini baru sebagian doang nih. Ternyata para ulama emang banyak yang, ya, mengarang kitab gede-gede, ya, mujalladat berjilid-jilid cuman bahas bismillah doang. Ya. Cuman kalau kita di sini, saya katanya waktunya cuman sementaran. Hah? Oh gitu, masih aman. Minum boleh? Oke, minum dulu kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo minum. Bagi bismillah, insya Allah jadi berkah. Amin. Kita kalau lagi kurang sehat, ya, mungkin ada puyeng-puyeng dikit nih. Kalau puyeng belum bayar kontrakan, bayar dulu. Susah diobatin pakai bismillah. Ya, puyeng kenapa? Bini lagi uring-uringan, mengapa? Belanjanya belum dikasih. Ya, obatin pakai bismillah. Dia yontor kagak nempan begitu. Ya, kita minta, ya, syifa dari Allah Subhanahu wa taala. Baca bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Allah kasih kita semua sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian insyaallah ada lagi disebutkan, wa man arada, nah riwayat yang lain, wa man arada yahya sa'idan wa yamuta shahidan falyaqul inda ibtida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim, ay kulli syai'in dibal bilal hadis tidak mutaqaddim. Diriwayatkan pula Rasulullah SAW sampaikan, man arada ay yahya sa'idan, barang siapa yang ingin hidup dalam kebahagiaan, wa yamuta syahidan, dan ingin meninggal sebagai syahid, falyaqul inda ibtida' kulli syai', maka katakanlah ketika dia melakukan segala sesuatu yang bermakna bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak betul ya, hidupnya bahagia, meninggalnya syahid. Ya Allah, mau nggak mati syahid? Mau nggak mati syahid? Ya Allah, ini kemuliaan. Ishkariman au mut syahidan. Rasul kan ajarin begitu. Dua aja, kita mulia, hidup mulia, ya. Atau kalaupun meninggalnya kita itu nggak sia-sia, meninggal membela agama, mut syahidan. Ya Allah. Nah, orang yang mau hidup mulia atau dia meninggal dalam kondisi syahid, jangan tinggalin tuh bismillahirrahmanirrahim. Ya, kapanpun dia melakukan hal-hal yang manfaat, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Waruya bismillahirrahmanirrahim ummul Quran, wa hiya ummul kitab, wa hiya sab'ul matani.
Qala al-allamah al-Thabban fi risalatihi al-basmalah la'alla wasafaha bihadha bi'tibari ishtimaliha ala ma'ani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari Ummul Quran, dan di antara ayat Al-Quran yang menjadi induk dari Al-Quran adalah surah Fatihah. Ya. Surah Fatihah itu ada 7 ayat, semua makna Fatihah terkandung pada Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengatakan Al-Allamah Thabban dalam risalah beliau Alal Basmalah. Ya. Masya Allah. Jadi kita paham basmalah berarti kita paham kandungan dari Fatihah. Berarti kalau kandungan Fatihah yang merupakan sumber atau pokok atau induk dari Al-Quran, maka insya Allah berarti pun kita memahami Al-Quran. Subhanallah. Ya. Ada berapa hurufnya Bismillah? Bismillah pernah kita hitung? Ada berapa itu hurufnya? Wa adadu hurufil basmalah الرسمية 19 حرفا وعدد خزنة النار 19 خازنا كما قال الله تعالى عليها 19. قال ابن مسعود فمن أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ البسملة ويجعل الله له بكل حرف منها جنة أي وقالة من كل واحد منهم فإنهم يقولون في كل أفعالهم وبها قوتهم. Masya Allah. Huruf, jumlah huruf basmalah itu ada 19 huruf. Ini sama dengan jumlah dari malaikat Zabaniyah, itu malaikat penjaga neraka. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "'alaiha 19." Yang jagain neraka ada 19. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia katakan, "Man arada an yunajjiyallahu min zabaniyah 19 falyaqul basmalah." Barang siapa yang ingin Allah selamatkan dari Zabaniyah penjaga neraka yang 19, hendaklah dibaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Berarti setiap huruf akan menjadi wakil, junnah, tameng, penjagaan wuqayah dari tiap Zabaniyah yang 19. Insya ya Allah. Tuh lihat, luar biasa. Ahlan wa sahlan. Ya, ini yang kita tungguin Ki Muhammad Muhtar. Mudah-mudahan barokah dengan hadirnya beliau insyaallah. Ya, subhanallah. Banyak nggak tuh fadilah dari basmalah? Ya Allah. Sayang nggak kalau kita tinggalin tuh bismillah? Kudu sayang. Jangan sampai kita tinggalin tuh bismillah. Kapan aja kita bismillah. Kita mau belanja bismillah. Ya, kita mau dagang bismillah. Kita mau ngelangkah bismillah. Awali semua aktivitas kita yang baik dengan bismillah. Awali hari kita dengan bismillah. Ya, nanti kita akan masuk ya, bahwasanya basmalah itu bukan sekedar ucapan kita, tetapi awali semua dengan kita menyebut Allah, menyertakan Allah dalam setiap gerak-gerik kita. Subhanallah. Mudah-mudahan barokah kita dengan tidak meninggalkan basmalah insyaallah dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana darafna bi annana qadarafna wa annana asrafna wa ala ashrafna fatub alaina tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا